dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Ibadah kita ini dimulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci. Dan selamat beribadah dalam ibadah online untuk jemaat sekalian yang masih di rumah, yang tidak bisa ikut bersama dalam ibadah di gedung gereja. Mari kita tetap jalankan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai himbauan pemerintah, baik untuk yang sudah bisa hadir dalam ibadah offline di gereja maupun yang di rumah. Kiranya kita terus semangat dalam ibadah kepada Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan sambut ibadah kita pada saat ini dengan satu pujian, Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh menakjubkan.
dalam surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan, kalau kesempatan saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Jamah setiap kami Bapa, urapi setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga sampai saat ini Tuhan terus pelihara di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dan kami mau menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa untuk pengakuan dosa kita. Mari kita akan persiapkan dengan satu pujian, Tuhan kini ku datang. Membuka diri kita di hadapan hadirat-Nya, karena kita tahu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diperbarui oleh Tuhan, dibasuh dari dosa kami di dalam darah-Mu yang kudus. Karena kami menyadari Tuhan, di dalam perjalanan iman kami mengiring Tuhan sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai pribadi, kami menyadari banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kami lakukan. Kami belum bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam keluarga kami, di dalam dunia kerja kami,
Bahkan juga kami belum bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih sayang Tuhan, menyatakan kabar baik Tuhan di dalam gereja-Mu. Tuhan, ampuni kami, basuh kami dengan darah yang kudus. Biarlah hidup kami terus diperbarui dan menjadi berkat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu, urapi semua kami. Dan kami bersyukur untuk pengampunan dari Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, karena itu dengarkanlah berita anugerah. Dari Kolose pasal 3 ayat 4 mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dari Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh terus bersuka cita karena kasih Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, ada terang dalam hatiku. Kita percaya bahwa terang itu ada hanya di dalam Yesus Kristus yang kita sembah dan kita puji. Kita boleh terus-menerus menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada saat ini terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan 26. Kita akan membacakan silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap, dan berikutnya kita bacakan silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikian bacaan pertanggapan kita pada saat ini. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Masuk Gerbangnya. Kita nyanyi dengan bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita luar biasa. Kita boleh menyembah Tuhan saat ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, haleluya, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allahku, Yesus Kristus Allahku, haleluya, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bawa dunia kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, biarkanlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan masuk di dalam pembacaan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan bacakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Putut dengan tema dimerdekakan untuk melayani. Terlebih dahulu kita akan membacakan ayat mas kita. Ayat mas kita terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali. Saya akan membacakan sekali, silakan Bapak Ibu Saudara membacakan sekali.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Demikian ayat mas kita. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian. Besar anugerah-Mu. Tidak dapat kami hitung, tidak dapat kami balas dalam hidup kami, karena begitu besar kasih dan pengorbanan-Mu buat hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu.
Bersyukur Tuhan, di dalam ibadah ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengingat bagaimana hidup kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami yang telah diselamatkan, hidup kami yang telah dimerdekakan dari dosa ini, boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati semua kami mendengar, sehingga kami semua boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali hadir bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu ini, dan biarlah kiranya semua berkat dan anugerah Allah boleh menyertai kita semuanya, khususnya di hari yang bahagia ini, ketika kita sebagai bangsa Indonesia bersama-sama menyambut dengan sukacita hari perayaan ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Biarlah anugerah Allah terus menyertai dan memberkati bangsa dan negara kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan hari ini sebagai bahan renungan kita, yang akan saya beri tema dimerdekakan untuk melayani. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Haleluya. Biasanya setiap tanggal 17 Agustus gereja kita mengadakan aksi sosial, yaitu pelayanan diakonia ke daerah-daerah. Tapi tahun ini kita tidak lakukan. Kenapa saudara? Karena situasi negara kita yang masih belum terbebas dari pandemi ini. Mari kita berdoa dan terus kita minta kemurahan Tuhan, supaya sungguh bangsa kita dapat dilepaskan dari permasalahan pandemi corona yang berkepanjangan ini, dan kita semua kembali bangkit bersama-sama menuju Indonesia yang jaya bagi Tuhan. Jemaat-jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan tema kita berbicara mengenai bagaimana kita dimerdekakan. Saudara-saudara, kita tahu bersama-sama sebuah kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat didambakan, yang sangat dirindukan, baik secara personal pribadi maupun juga secara bangsa. Saudara-saudara, seluruh bangsa di dunia pasti ingin merindukan adanya sebuah kemerdekaan. Apa arti merdeka, Bapak Ibu? Kemerdekaan itu artinya adalah kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemerdekaan itu artinya kita bisa menentukan apa hak dan langkah ke depan secara pribadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan sebenarnya di dalam kitab Galatia ini, ketika kita bicara mengenai kata merdeka, kata merdeka yang dipakai di sini yaitu kata eletria, yang artinya adalah bebas secara moral. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah status yang dimiliki oleh setiap kita orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saudara? Karena Kristus telah memerdekakan kita semua dari segala ikatan dan kutuk dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi dalam kitab Galatia, mari kita akan lihat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Mengatakan demikian, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bersama-sama bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya didapatkan di dalam Kristus.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa kita sudah merdeka dan kemerdekaan sejati hanya dapat kita terima di dalam Yesus Kristus. Bandingkan saudara-saudara, misalnya juga kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, jadi di sini kita bisa memperhatikan bersama bahwa kemerdekaan sejati manusia itu kita dapatkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus di sini mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Kenapa, saudara? Karena pada saat itu jemaat-jemaat di Galatia mereka mulai hidup terbelenggu oleh hal-hal duniawi dan yang tradisi. Jadi saudara, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa kita benar-benar merdeka. Kita tidak lagi terikat kepada hal-hal atau segala hal yang duniawi. Kita harus bisa berdiri teguh dan tidak menjadi hamba dosa lagi. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan bahwa kemerdekaan kita itu lebih jelas lagi. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1-2, saya bacakan saudara-saudara. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ini menyatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari penghukuman karena dosa-dosa kita. Kita tidak akan lagi dikuasai oleh maut, tetapi kita beroleh hidup. Jadi Bapak Ibu, manusia itu berdosa. Tapi kemudian Kristuslah yang menebus dosa manusia. Kristuslah yang telah menyelamatkan kita sehingga kita sungguh-sungguh dimerdekakan di dalam Kristus. Ada sebuah ilustrasi yang menarik Bapak Ibu mengenai diri kita, mengenai dosa, dan mengenai Kristus. Mari kita lihat sebentar sebuah klip sederhana tentang ilustrasi hal ini. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Jesus Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. God placed on him the sin of us all. So that he could justify the sins of the whole world. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi dari ilustrasi tadi kita bisa belajar melihat apa saudara? Ada beberapa hal yang akan saya tekankan di sini, bahwa dosa bisa mempengaruhi manusia sehingga manusia itu menjadi kotor dan tidak suci lagi. Tetapi Kristus bisa mengubah manusia yang berdosa menjadi murni kembali dengan menebus dosa manusia tersebut. Dosa tidak dapat mempengaruhi Kristus sama sekali. Kenapa saudara? Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Tetapi Kristus mampu hapus dosa sehingga jadi murni kembali dengan cara mengorbankan diri di atas kayu salib. Itulah yang kita lihat dari gambaran ilustrasi tadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini bahwa kemerdekaan yang sejati hanya didapatkan di dalam Kristus. Nah sekarang saudara-saudara, apa ciri orang-orang yang sungguh-sungguh telah merdeka di dalam Kristus? Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, dari kitab Galatia ini kita bisa belajar bersama apa? Bahwa ada dua hal yang terjadi ketika orang sudah mengalami kemerdekaan. Yang pertama saudara-saudara, bahwa orang itu akan mempergunakan kemerdekaannya dengan cara yang tidak benar. Hidup sewenang-wenang, hidup seasal-asalnya, dan tidak mempergunakan kemerdekaan dengan baik. Atau yang kedua saudara-saudara, seringkali orang itu ketika sudah mengalami kemerdekaan, dia tergoda untuk kembali kepada hidup yang lamanya. Tergoda untuk kembali kepada cara-cara yang lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa ciri orang-orang yang sungguh-sungguh telah merdeka di dalam Kristus? Yang pertama sama saudara-saudara, miliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Seorang
yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, maka orang itu akan hidup sebagai hamba Allah. Merdeka sejati dalam Kristus. Artinya ketika kita lepas dari segala ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran Allah. Karena itu saudara-saudara, mari jaga kekudusan hidup kita. Merdeka sejati artinya kita benar-benar merdeka, tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Karena hal itu kita harus bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Merdeka, saya pikir begini, bukan hanya bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan, tetapi orang merdeka itu juga berarti bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Saudara-saudara, kita tidak ingin melakukan kebohongan, kita tidak ingin melakukan kecurangan, kita tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Dan saudara, karena engkau sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka engkau bisa untuk tidak melakukan hal itu. Masalahnya saudara, apakah kita mau atau tidak? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan setidak-tidaknya, saya melihat ada beberapa tingkatan nih moral di dalam dosa. Contoh begini, ketika manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, saudara-saudara, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Begitu indahnya, begitu sempurnanya. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Adam bukan berarti manusia yang sempurna yang tidak bisa berbuat dosa. Artinya apa saudara? Adam di Taman Eden itu bisa berbuat dosa. Dan terbukti ketika ada kesempatan, dia akhirnya jatuh di dalam dosa. Jadi yang pertama nih saudara, hidup di Taman Eden bisa berdosa. Bisa berdosa, walaupun di setengah situasi yang kelihatannya aman. Yang kedua saudara-saudara, tingkatannya ketika Adam akhirnya jatuh di dalam dosa, maka semua manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena itu saudara, tingkatan dosa seperti itu artinya apa? Tidak bisa tidak berbuat dosa. Waduh saudara, ini manusia yang sudah terikat di dalam dosa. Dia tahu ini sesuatu yang tidak benar. Dia tahu ini sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Dia tahu dia diperbudak oleh dosa. Karena itu hal yang kedua adalah tidak bisa tidak berbuat dosa. Selalu maunya berbuat dosa, selalu inginnya berbuat dosa. Mazmur mengatakan apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya selalu berpikir bagaimana mencelakakan orang lain. Ayo saudara-saudara, apakah kita di dalam posisi seperti ini? Seringkali kita berpikir hidupnya terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan gak bisa kalau tidak berbuat dosa. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Kristus telah menebus kita, karena kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, maka saudara tingkatan ini bisa apa? Bisa tidak berdosa. Ingat sekali lagi, bisa berdosa itu dia ada. Ketika orang sudah jatuh dalam dosa, dia katakan apa? Tidak bisa tidak berbuat dosa. Tapi ketika orang sudah di dalam Kristus, orang sudah dimerdekakan dalam Kristus, maka sebenarnya orang itu bisa untuk tidak berdosa. Kita semua saudara merdeka, artinya kita bisa untuk tidak berdosa. Bisa melakukan pemilihan yang benar di dalam Tuhan. Kita bukan diciptakan sebagai robot, tapi kita adalah manusia yang memiliki free will, kehendak bebas. Apa arti kehendak bebas saudara? Kehendak bebas yang sudah dikuduskan di dalam Roh Kudus, dalam kebenaran Allah, maka kita bisa untuk tidak melakukan dosa. Kita bisa punya kehendak bebas untuk memilih menurut jalan dan kebenaran Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini hidup kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mengerti ini, hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan. Hiduplah dengan memiliki kemerdekaan sejati dalam Kristus. Jangan terus terikat dan tenggelam di dalam dosa. Bapak Ibu, hal yang pertama, milikilah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Janganlah saudara terus hidup tenggelam di dalam dosa, karena di sini Kristus sudah memerdekakan kita. Tadi kita belajar apa? Bahwa kita harus hidup memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Tapi yang kedua, di sini kita belajar apa saudara? Jadilah orang yang bertanggung jawab atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, jadikanlah hidupmu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Apa saudara tanggung jawab yang harus kita lakukan?
yaitu bagaimana menggunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Apa respon kita, apa tindakan kita ketika kita mengerti bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Jelas hidup kita harus berusaha benar-benar di hadapan Tuhan. Matikan perbuatan daging kita, maka hidup kita akan terus di dalam kekudusan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemerdekaan seperti itulah hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat, mari kita ekspresikan, mari kita wujudkan, mari kita nyatakan hidup Kristen kita sebagaimana Kristus yang kehendaki. Apa saudara-saudara? Kita lihat bersama-sama di dalam ayat 13, ayat emas kita tadi. Dikatakan apa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jemaat-jemaat, orang yang merdeka di dalam Kristus tidak hidup di dalam kepahitan dan sakit hati, melainkan hidup di dalam pemulihan, kemenangan dan berkat dari Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Jemaat, ini yang terpenting. Jangan kita menyanyiakan kemerdekaan kita dengan hidup semena-mena, hidup semau kita. Tetapi justru kita punya tanggung jawab bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita melayani Tuhan melalui hidup kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Saudara, menarik kalau kita lihat di dalam pasal 5 ini, khususnya ayat 15. Dikatakan apa saudara-saudara? Janganlah kamu saling menggigit dan menelan. Janganlah kamu saling menggigit dan menelan. Saudara, Paulus memakai kata saling menggigit. Itu jelas biasanya dipakai untuk binatang liar. Yang kalau binatang itu lapar, bahkan temannya sendiri pun bisa menjadi mangsa. Kenapa perilaku binatang liar itu bisa dibawa di dalam hidup orang-orang gereja, saudara? Kenapa, saudara? Karena di Galatia pada saat itu ada orang-orang yang menjadi guru-guru palsu, yang menyerang orang-orang yang masih belum kuat imannya dengan ajaran-ajaran yang sesat. Selain itu, saudara-saudara, jemaat saat itu membesar-besarkan diri dan menjelekkan orang lain. Jadi saudara, mari kita belajar dari ayat ini, supaya kita jangan sampai mendaftar dan mengingat-ingat kekurangan orang lain. Tapi mari kita selesaikan dengan kasih. Kenapa saudara-saudara? Kasih adalah dasar kesalehan dan menutupi berbagai dosa. Kasih tidak berbuat jahat, dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 14 tadi berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah saudara fungsinya ketika kita sebagai orang yang telah merdeka, kita pun harus bisa mengasihi saudara kita. Kita pun harus bisa menyatakan hidup yang bertanggung jawab dengan mengasihi. Mari kita belajar. Sebagai anak Tuhan yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan, mari kita mengasihi, mari kita mendukung, dan mari kita bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita belajar dari ayat ini bagaimana kasih itu tidak berbuat jahat, dan kasih itu menutupi segala dosa. Bapak Ibu, hari ini kita belajar merenungkan ini. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, mari kita hidup sebagai hamba Allah. Kita tidak tergoda kembali untuk kembali ke dalam kehidupan yang lama kita, tenggelam di dalam dosa kita, tenggelam di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi yang kedua, saudara, mari kita belajar untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan ini. Dimerdekakan bukan untuk kepuasan diri kita, tapi dimerdekakan untuk melayani, untuk mengasihi, dan untuk melakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah saudara, akhirnya kemerdekaan yang telah Tuhan berikan ini, berapapun harganya, ketika kita sudah menjadi orang yang percaya pada Kristus, menjadi orang Kristen, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kebenaran bahwa Yesus telah memerdekakan kita,
keyakinan dan komitmen kita untuk teguh berdiri kepada kebenaran tersebut seharusnya diikuti oleh komitmen kita untuk tidak lagi diperhamba oleh apapun juga selain kebenaran Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu, hiduplah merdeka di dalam Kristus. Hiduplah memuliakan Tuhan dengan kemerdekaan yang sudah kita miliki. Mari jemaat-jemaat sebagai umat Tuhan, kita sungguh-sungguh merdeka di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkatimu, merdeka di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup sebagai hamba Allah. Kami hidup sebagai orang-orang yang sungguh memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami terus tergoda untuk kembali ke dalam dosa, kembali ke dalam kehidupan lama kami, kembali ke dalam hidup yang diperbudak oleh dosa. Biarlah kami Tuhan terus hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani, menjadi orang-orang yang mengasihi, baik kepada sesama kami sebagai umat Tuhan di gereja, tapi juga kepada banyak orang di luar yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pakailah jemaat-Mu Tuhan untuk membangun pelayanan di gereja Tuhan ini menjadi orang-orang yang sungguh merdeka, merdeka untuk melakukan kebenaran Allah, merdeka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk firman Tuhan ini. Dan kami serahkan sekali lagi untuk pengurus-pengurus, kami serahkan sekali lagi untuk seluruh hamba-Mu, kami serahkan seluruh jemaat-jemaat. Biarlah kami semua sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, bersama-sama bekerja sama menjadi anak-anak Tuhan yang terus Tuhan pimpin untuk melakukan pelayanan yang indah di dalam gereja-Mu yang sebentar lagi akan didewasakan ini. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi berdoa untuk bangsa kami di dalam kemerdekaan yang sudah diraih 75 tahun kami sudah jalani. Di tengah situasi bangsa yang tidak mudah tahun ini, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, presiden, wakil menteri, dan seluruh baik staf-staf pemerintahan dari pusat sampai daerah untuk bekerja sama mengeluarkan seluruh rakyat Indonesia dari krisis yang berkepanjangan ini. Kami boleh melihat cara Tuhan bekerja untuk terus memulihkan bangsa kami, memajukan bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami serahkan sekali jemaat-Mu dalam pergumulan mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka. Yang mengalami pergumulan dengan keluarga, Tuhan buka jalan. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan Engkau sanggup nyatakan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bok Suputut. Kiranya boleh memberkati setiap kita untuk boleh menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita sebentar lagi akan memperhatikan warta gereja untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Minggu ini kita akan memberi persembahan 2 amplop, 1 untuk kas umum dan 1
amplop untuk kas pembangunan ataupun pemeliharaan gereja di minggu ketiga. Silakan masukkan persembahan yang telah saudara persiapkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan, atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita akan menyambut dengan satu pujian, Ku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Bapa, ini satu kerinduan kami untuk terus memuji kebesaran-Mu, untuk memuji anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh kalau melihat dalam kehidupan kami di tengah-tengah badai COVID yang belum mereda sampai saat ini, kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib, yang terus menopang, yang terus memberkati setiap usaha-usaha yang ada dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, kami mengucap syukur. Engkau membalas dengan lipat kali ganda. Berkati gereja-Mu di tempat ini, GKT Cabang Bandar Jaya, terus maju, terus kami rindu memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi persembahan pada waktu ini. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami dengan tekad kami memberi dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan tutup dengan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Boksu Putut. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu, setiap kami umat-Mu, untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur dan berdoa untuk bangsa kami yang esok akan merayakan akan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Biarlah Tuhan Engkau memberkati terus bangsa kami,
keluar daripada krisis yang berkepanjangan ini, maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semua kami, jemaat-jemaat, berperan di dalam kehidupan masyarakat kami bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kami boleh terima berkat daripada Tuhan. Jemaat-jemaat, rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan serta persekutuan Roh yang Kudus memberkatimu, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat-jemaat, silakan duduk dan satu. Tuhan memberkatimu, terus hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, bila kita pergunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkati seluruh kehidupan usaha pekerjaan. Tuhan menolong kamu. Shalom.